Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman nyimak video ini kapan. Semoga sehat selalu. Selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan membahas tentang PTIK dan media. Materi pokok di pertemuan kali ini ada 4, yaitu perkembangan media, lalu PTIK memengaruhi media, kemudian ada difusi inovasi dan McLuhan's Laws of Media, dan yang terakhir adalah konsep media baru. Dan goal dari pertemuan ini, teman-teman mampu menjelaskan PTIK dapat memengaruhi media di masyarakat. Yang pertama, prinsip media. Apa sih media itu? Jadi pada dasarnya media adalah seluruh sarana untuk menyampaikan informasi kepada halayak atau publik gitu. Jadi kita bisa menyampaikan pesan secara lebih luas dibantu dengan media atau dimediasi oleh media gitu. Jadi audiensnya bisa lebih banyak, bisa menembus letak geografis tertentu, kemudian juga bahkan tidak melihat waktu ya, zona waktu gitu. Jadi terlebih ketika kita sekarang ada di media baru, kita bisa posting kapan saja, kemudian diakses kapan saja pula oleh audiens kita. Berbeda dengan ketika kita masih berada di era old media. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Nah, tadi saya singgung mengenai old media, dalam hal ini adalah media massa atau media penyiaran gitu ya. Jadi di era media massa atau media lama atau media konvensional, namanya banyak. Paradigma ekonomi media massa itu sendiri adalah profit semakin besar jika diproduksi dan didistribusi produk informasi semakin banyak. Kayak gitu. Jadi ketika kita memproduksi konten media, kemudian mendistribusikannya, itu akan semakin besar profitnya. Gitu. Informasi yang disampaikan pun cenderung seragam. Karena apa? Karena one to many prinsipnya ya. Kemudian di era media massa juga ada monopoli big media. Jadi media-media besar itu memonopoli media yang ada di dunia atau di Indonesia seperti itu. Contohnya Disney, kemudian Fox, dan di Indonesia sendiri ada MNC Group. Dan kalau bicara tentang konglomerat media di Indonesia itu sudah dipetakan oleh Merlin Nalim sejumlah 12 taipan media di Indonesia, dan yang paling besar adalah MNC. Jadi dia punya radio di seluruh Indonesia berjaringan, kemudian televisi, kemudian TV kabel juga, punya koran, punya portal berita online gitu ya, Sindo, kemudian banyak lagi media lainnya gitu. Jadi betapa media kalau di Indonesia sendiri, dalam hal ini konteksnya media massa, itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi lebih ke oligarki seperti itu. Nah, kemudian media massa juga dibuat untuk khalayak, kemudian dibuat juga untuk massa dari berbagai kalangan, tidak memandang usia, kemudian gender, suku, dan lain-lain. Nah, maka biasanya kalau media massa itu tidak spesifik gitu loh, tidak segmented si audiensnya. Dengan usia apapun menonton televisi, acara televisi yang sama gitu loh di jam tertentu. Apalagi kalau prime time, itu yang akses biasanya orang dari usianya beragam, kemudian background pendidikannya beragam ya, segmentasi dari sisi geografis, demografis, psikografis sampai behavior itu cenderung beragam gitu loh. Jadi memang dibuat untuk halayak yang luas gitu loh, tidak spesifik seperti di era media baru. Kemudian di era media massa atau media lama, konten itu cenderung singkat dan mudah dimengerti atau populis. Jadi memang dibuat untuk bisa dipahami oleh banyak sekali kalangan. Karena tadi dibuatnya untuk banyak sekali orang gitu ya, dengan beragam jenis halayak gitu loh, yang sangat heterogen menyaksikan atau mengakses atau menikmati media yang sama. Itu kalau media massa. Kemudian ketika media digunakan oleh kelompok yang dominan untuk menyebarkan opini atau gagasan yang mendukung golongan tertentu, ini disebut sebagai hegemoni media gitu. Jadi kalau di Indonesia itu saya bisa sampaikan terkait media massa itu terbagi menjadi dua ya. Kalau media penyiaran ada televisi dan radio, radionya yang punya
frekuensi yang beli izin ke Kemkominfo gitu. Jadi bukan radio yang basisnya streaming aja, tapi dia yang memang punya alamat megahertznya gitu. Misalkan berapa? 98,7 Gen FM seperti itu. Kemudian contoh lainnya untuk media massa penyiaran yaitu televisi. Televisi yang free to air biasanya seperti RCTI, Indosiar, SCTV, kemudian apa lagi? Banyak ya, Metro TV, Berita Satu, dan lain-lain gitu. Itu media massa. Terus media massa juga selain yang penyiaran, ada juga yang cetak seperti koran atau surat kabar harian, Kompas, kemudian Sindo, Media Indonesia, kayak gitu. Lalu ada juga majalah, ya, media cetaknya seperti itu. Nah, terus dengan hadirnya media baru, media konvensional ini tentu harus bergeser juga atau memperluas pangsa pasar mereka dengan membuka akun atau apa ya, merambah media baru. Radio tidak hanya disiarkan secara apa sesuai jam siar jadwal siaran stasiun radio tertentu, tapi dia juga harus bisa diakses secara streaming kayak gitu. Terlebih kalau hari ini mereka juga punya akun podcast seperti itu. Terus televisi juga sama, dia bisa diakses streaming, bahkan dia juga punya official account di YouTube supaya bisa diakses kapan saja atau diakses kembali program yang memang sudah tayang di televisinya gitu sesuai jadwal di prime time atau kapan secara free to air itu bisa diakses kemudian kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja asal punya akses internet. Seperti itu. Lalu perkembangan teknologi media, nah tadi ya bahwa udah nggak bisa lagi media lama itu berdiam diri atau apa ya tetap kekeh pada posisi mereka yang saat itu gitu, nggak mau merambah media baru karena medianya bergerak ke arah media digital, maka transformasi ke arah digital itu menjadi satu keniscayaan, suatu keharusan gitu ya yang harus dilakukan oleh para media di Indonesia, media massa begitu. Jadi perkembangan teknologi digital sejak tahun 80-an menjawab kebutuhan manusia akan informasi yang lebih banyak serta informasi yang lebih beragam. Jadi kalau di media massa tadi ya sangat heterogen, satu tayangan diakses oleh orang yang banyak sekali, audiens yang luas, yang beda-beda gitu latar belakang pendidikannya, kesukaannya, kemudian apa pandangannya, opini dan lain-lain gitu. Tapi di era media baru ini karena semuanya itu dibuat lebih spesifik, maka orang bebas menentukan gitu, bebas memilih media mana yang mau dia akses gitu. Nah, maka di era digital ini konten tuh lebih banyak dan lebih beragam lagi. Dan biasanya sudah ditentukan atau ditujukan untuk halayak tertentu seperti itu. Sudah sangat-sangat segmented. Nah, di era perkembangan teknologi media, banyak perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, media untuk khalayak itu menjadi media untuk audiens tertentu. Jadi udah nggak lagi luas pendengarnya, pemirsa televisinya, kemudian apa lagi. Jadi sekarang udah user aja gitu ya. Dia itu kadang-kadang mengkonsumsi, kadang-kadang dia juga yang memproduksi konten. Atau istilahnya prosumer, produsen dan juga konsumer media baru begitu. Jadi audiensnya sudah langsung terseleksi gitu. Seperti saya misalnya nggak mungkin mengakses tayangan YouTube yang menurut saya tidak informatif atau tidak edukatif. Kalau cuma sekedar menghibur, saya merasa membuang waktu saya untuk mengakses media tersebut. Contohnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga punya pilihan atau perasaan yang sama ketika hendak mengakses media baru melalui YouTube, melalui podcast atau membaca blog di website tertentu dan jenis media baru lainnya. Nanti kita akan ulas terkait jenis media baru. Kemudian yang kedua, perubahan penting yang terjadi adalah pola komunikasi yang tadinya one to many menjadi many to many gitu. Jadi one, medianya satu gitu, jurnalisnya satu atau televisinya satu, radionya satu, terus disebarkan ke halayak yang banyak itu. Makanya dibuat secara populer aja gitu loh, untuk halayak yang umum banget gitu. Sementara kalau di era media baru sekarang menjadi many to many, karena pilihannya banyak banget,
orangnya juga yang mengaksesnya jadi punya apa ya, kewenangan atau pilihan yang semakin beragam. Jadi ya udah dia akan mengakses media yang hanya cocok untuk dirinya saja gitu. Kemudian perubahan lainnya adalah adanya pengaruh komputasi dalam media yang terus berkembang, digitalisasi maksudnya. Lalu yang terakhir, pesan ini lebih pervasif di era new media atau lebih mudah tersebar dan cenderung lebih berani gitu. Lebih blak-blakan, lebih nggak takut di apa ya, karena kalau di media baru tuh nggak ada pengendali atau gatekeeper gitu. Kalau di media lama kan di organisasi internal medianya itu sendiri banyak sekali filternya gitu ya. Contoh kalau media cetak surat kabar gitu dari reporter dulu, kemudian nanti diseleksi lagi oleh editor, lalu ke redaktur seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang salah bisa diralat seperti itu ya. Nah, sementara kalau di media baru udah digital gitu ya, salah tuh jejak digitalnya tetap bisa diakses begitu meskipun sudah pernah dihapus. Atau kalau di televisi atau radio gitu loh, ketika penyiarnya atau news anchor-nya membacakan berita dengan salah gitu ya, membawakan berita dengan keliru, itu nanti akan ada teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia kayak gitu. Nah, di media baru pengendalinya tuh siapa sih gitu. Makanya biasanya kontennya tuh cenderung berani gitu loh. Tapi jangan sampai teman-teman bikin konten yang mendiskreditkan pihak tertentu karena tetap ada undang-undang yang berlaku sebetulnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan nama UU ITE gitu. Lalu pada dasarnya peristiwa penting dalam masyarakat terjadi karena adanya inovasi dan teknologi. Ini menurut McLuhan di The Gutenberg Galaxy pada tahun 1962. Dan sekarang kita move ke media baru gitu ya. Jadi media massa tuh seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di forum kita. Sekarang kita ke media baru. Nah, prinsipnya tuh apa aja sih yang ada di media baru? Tadi sebetulnya ketika saya menjelaskan old media, itu sudah menyinggung banyak sekali ya perbedaan mengenai media massa atau media konvensional dengan media baru. Nah, ini ada 4 prinsip yang harus teman-teman pahami terkait media baru. Yang pertama, pada dasarnya seluruh media komunikasi itu pernah menjadi media baru pada waktu tertentu. Jadi ketika era apa ya ditemukannya telepon ya oleh Alexander Graham Bell, saat itu telepon dibilang sebagai media baru gitu. Tapi yang kita bahas dalam media baru yang dimaksud di PT IKA ini adalah kita berbicara tentang media baru yang terkait dengan digital platform gitu. Kemudian media baru itu menggabungkan karakter komputasi dari komputer dan karakter komunikatif dari media. Lalu ada kebaruan, kemudian banyak juga inovasi yang ditawarkan dan sifatnya itu dinamis. Jadi cepat sekali perubahannya gitu loh. Kayak sekarang kita ada di era new media seperti ini, di mana smartphone itu menjadi sangat penting ya, membantu banyak sekali hidup manusia untuk berbelanja, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berbisnis, untuk bahkan memesan makanan dan transportasi untuk keperluan kesehatan. Sekarang kita ada di era pandemi COVID-19, memesan obat, kemudian tes PCR, antigen dan lain-lain semua dilakukan dalam satu genggaman gitu. Jadi betapa dinamisnya gitu pergerakan new media itu sangat-sangat cepat gitu. Ke depan saya yakin fungsi smartphone itu akan jauh lebih banyak lagi ketimbang yang kita alami hari ini. Atau bahkan device-nya bisa akan muncul lagi yang baru menggeser smartphone. Kita lihat aja ya. Yang pasti kalau di era media baru ini perubahannya itu tidak harus menunggu ratusan tahun, puluhan tahun, tapi dalam hitungan tahun itu sudah sangat cepat akan muncul inovasi baru yang bisa membantu kehidupan umat manusia seperti itu. Karakteristik media baru ada 4, saya kategorikan. Yang pertama itu digital ya, jadi tersimpan dalam server. Jadi kita kalau misalkan menyimpan dokumen itu tidak harus menyiapkan tempat yang besar dengan arsip kertas yang menumpuk seperti itu, tapi sudah terdigitalisasi. Lalu dia sifatnya interaktif, jadi komunikasinya 2 arah.
produsen media itu bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen media mereka, bisa langsung mendapatkan feedback, mendapatkan kritik, kemudian menjadikannya sebagai bahan evaluasi konten yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan atau disukai oleh halayak khusus mereka itu apa kayak gitu. Lalu audience generated, maksudnya audience itu bisa membuat konten juga gitu ya tadi, nggak cuma consumer tapi juga produsen, jadi prosumer istilah user di new media. Lalu asinkron bisa dinikmati kapan saja, jadi nggak harus real time saat itu terjadwal kita harus mengikuti jadwal siarannya seperti itu, tidak ya. Kemudian narrowcasting, jadi audiensnya tuh sudah sangat spesifik gitu. Jadi berdasarkan pilihan atau selera mereka, jadi sudah sangat-sangat segmented audiensnya. Kemudian yang kelima, yaitu yang keenam, multimedia, beragam ya, medianya itu banyak sekali dalam satu platform. Jadi ketika kita buka satu alamat website tertentu, itu kita bisa disajikan tidak hanya teks, tapi juga ada video, ada gambar, ada infografis, ada juga hyperlink yang mengantarkan kita kepada informasi selanjutnya yang terkait, dan masih banyak lagi gitu. Kemudian dia sifatnya network atau terhubung dalam jejaring ya. Jadi kita ketika mengakses new media sebetulnya kita tuh sedang terhubung dengan jejaring tertentu yang mengakses website itu tuh nggak cuman kita di saat itu, misalnya seperti itu. Dan network ini akan lebih mudah dicontohkan ketika kita menggunakan media sosial. Ketika kita menyaksikan atau menyimak satu cool tweet tertentu di Twitter, itu sebetulnya ya kita sedang berjejaring gitu ya. Kita menjadi bagian dari satu jaringan besar pengguna Twitter di seluruh dunia yang sedang mengamati kuliah tweetnya public figure tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah virtual. Dia itu lingkungan online imersif. Jadi maksud imersif di sini adalah realitas yang nyata dengan yang virtual itu samar gitu loh. Kadang kita jadi dibuat bingung ini sebetulnya real apa enggak gitu loh. Saking terasa nyatanya gitu. Jadi imersif gitu ya, virtual. Begitu karakteristik media baru. Kemudian ada juga difusi inovasi atau penyebaran inovasi tentu saja di era media baru ini. Ada inovators ya, para pencipta teknologi. Kemudian ada juga istilahnya adalah early adopter. Jadi early adopter ini adalah segelintir orang yang mengadopsi teknologi saat awal diluncurkan gitu. Kenapa cuma segelintir? Karena yang punya akses ke teknologi yang sangat-sangat baru itu hanya kalangan tertentu yang punya daya beli tinggi, misalnya seperti itu. Kayak dulu di tahun 90-an di Indonesia yang punya komputer selain KL gitu ya, kementerian dan lembaga, karena memang untuk kepentingan halayak banyak, untuk kepentingan publik, itu hanya segelintir orang yang memang punya daya beli untuk bisa memiliki komputer saat itu gitu. Jadi early adopter tuh contohnya seperti itu. Atau kalau sekarang tuh siapa yang punya smartphone seri terbaru, contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga yang early majority. Maksudnya adalah ketika lebih banyak orang mengadopsi teknologi baru. Jadi tadi ya, yang udah punya daya beli ke teknologi terbaru itu sudah mulai banyak gitu. Kemudian selanjutnya adalah late majority. Jadi ini mundur ya. Late majority ini adalah orang yang mengadopsi teknologi ketika sudah ramai digunakan gitu. Misalnya sekarang tahun berapa? 2021. Saya bisa dibilang late majority karena saya masih menggunakan ponsel tahun berapa? Yang pasti saya udah pakai ponsel ini 5 tahun gitu dan belum ganti sampai sekarang gitu. Dalam hal ini untuk penggunaan ponsel saya tergolong yang late majority karena macam-macam ya. Orang kan punya pilihan gitu. Kadang ada yang kalau belum rusak ngapain beli baru gitu, misalnya seperti itu. Kemudian lebih mundur lagi ada yang istilahnya laggards. Ini adalah orang yang sangat terlambat atau bahkan mengadopsi teknologi baru sama sekali. Nah, ini biasanya para digital imigran, orang tua kita yang memang ketika smartphone sudah mulai masif sekali digunakan,
beliau-beliau ini baru mulai mengaksesnya, baru mempelajarinya. Kemudian ternyata memang ada gunanya untuk mempermudah banyak sekali hal kayak gitu. Nah, ini juga ada ya. Jadi dalam penyebaran inovasi terbagi ke dalam 5 kelompok ini nih, orang-orang yang mengakses inovasi tersebut gitu ya. Ada yang memang dia penciptanya, kemudian ada yang langsung beli gitu untuk serial terbaru, itu early adopter, kemudian early majority, ntar deh belinya kalau udah harganya agak miring kayak gitu ya, atau karena daya beli dia sudah meningkat, maka dia sudah bisa mengakses ke teknologi terbaru tersebut. Kemudian late majority, orang-orang yang mengadopsi teknologinya itu ketika ramai sudah digunakan. Jadi kayak misalnya contoh lainnya apa ya? Sekarang tuh udah, kalau ngomong MacBook Air deh contohnya ya, udah ada yang 2020 gitu keluarannya. Sementara ada juga orang yang masih membeli keluaran MacBook Air-nya itu yang 2015 gitu. Nah, dia termasuk yang late majority. Atau tadi analogi yang saya contohkan untuk diri saya sendiri terkait smartphone seperti itu. Kemudian yang laggards itu biasanya para digital imigran, karena memang dia butuh waktu untuk beradaptasi lebih lagi dengan media baru. Nah, McLuhan di tahun 88 menggagas Four Laws of Media, ya. Ada 4 etika media kayak gitu. Yang pertama enhance. Apa yang ditingkatkan oleh media baru ini? Apa sih yang membuat media baru ini lebih unggul ketimbang media massa kayak gitu. Kemudian ada obsolescence. Apa yang digantikan oleh media baru ini? Jadi obsolescence itu maksudnya adalah keusangan gitu ya. Apa yang usang di media massa kemudian lantas digantikan oleh media baru. Lalu yang berikutnya adalah retrieve. Apa aspek dari media baru yang masih dipertahankan dan ditransformasi menjadi baru kayak gitu? Ada nggak gitu ya? Kemudian reversal. Ini apa saja yang terjadi ketika penggunaan media baru ini didorong ke titik maksimal. Nah, lebih jelasnya contoh ya, kita ambil smartphone deh. Nah, menurut Four Laws of Media, etika media, itu kalau smartphone sendiri, kalau dari sisi enhance yang pertama, konektivitasnya udah mulai meningkat. Kalau dulu tuh kan 3G, 4G, terus sekarang ada 5G kayak gitu ya. Lalu kecepatan merespons gitu. Jadi lebih bisa cepat lagi meresponsnya. Kalau dulu kita SMS itu berapa lama gitu. Sementara sekarang chatting tuh bisa saat itu gitu ya. Dalam 1 detik kita bisa saling berbalas chat gitu misalnya. Kemudian komunikasinya tuh interpersonal. Jadi sudah sangat-sangat mengakomodasi komunikasi yang interpersonal. Kita sedang berkomunikasi dengan orang tua kita atau dengan teman kita melalui online chat seperti itu ya. Dan komunikasi interpersonal itu ditingkatkan lagi di smartphone yang semakin baru ini gitu loh. Jadi itu sangat-sangat dimungkinkan. Jadi komunikasi interpersonalnya nggak cuma bisa teks, tapi juga ditingkatkan menjadi ada videonya sekarang seperti itu. Kemudian obsolescence ini tadi ya, keusangan yang di era media baru ini sudah digantikan gitu loh. Contohnya apa? Kayak dulu orang-orang yang punya telepon di rumahnya, fixed phone gitu, itu kan nggak banyak gitu. Hanya lagi-lagi orang yang punya daya beli tertentu gitu ya. Kemudian menjamurlah wartel saat itu, di mana khalayak ramai menggunakan wartel untuk bertelepon gitu, baik untuk interlokal, kemudian di dalam kota seperti itu. Lalu ada phone booth juga saat itu. Tapi sekarang itu semua sudah nggak ada lagi, sudah digantikan. Kemudian juga bergeser ada warnet gitu ya. Jadi dulu ketika WiFi hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, warnet maksud saya, warung internet itu ramai digunakan oleh para pelajar, para pekerja untuk berbagai kebutuhan terkait pekerjaan mereka, tugas sekolah dan lain-lain. Tapi kini kita nyaris banyak ya orang yang bisa memiliki koneksi WiFi sendiri, pasang sendiri di rumah gitu loh. Apalagi dengan adanya COVID-19, orang yang tadinya pakai paket data aja cukup gitu ya di smartphone mereka,
Tapi dengan sekarang bergeser bekerja dan belajar dari rumah, semua belanja juga jadi dari rumah karena kita takut ketemu orang gitu ya kalau pergi sendiri ke swalayan, akhirnya menjadikan WiFi itu kebutuhan dasar gitu. Maka kita punya deh gitu koneksi WiFi di rumah. Lalu MP3 player itu juga sudah usang, printer rumah juga ya sudah apa namanya jarang sekali digunakan. Nah, terkait reverse sendiri, kalau bicara smartphone, itu ada halangan hubungan yang bermakna mulai dipecahkan ya masalah halangan hubungan bermakna. Contohnya tadi karena hubungan interpersonal, komunikasi interpersonalnya sudah sedemikian maju, nggak cuma teks, kita juga bisa melihat wajah orang yang kita sedang ajak bicara gitu ya, melihat dia sedang berkegiatan apa kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi halangan hubungan seperti itu. Tapi halangan ini tetap ada ketika misalnya kita merasakan satu hal yang kurang. Kalau kita berkomunikasi secara offline dengan secara online. Contoh ya, ketika saya melakukan apa ya pengajaran gitu, ketika kelas berlangsung atau perkuliahan dilakukan, saya tetap merasa lebih senang kalau kelasnya offline karena saya bisa lebih engage dengan teman-teman sekalian. Sementara kalau sekarang kan apalagi asinkronus seperti ini, saya bisa dapat feedbacknya tuh nanti gitu ya di forum, nggak langsung gitu. Jadi tetap ada halangannya gitu ya. Kemudian media baru juga bisa menimbulkan kecanduan, yang kecanduan video game atau kecanduan apa ya akses media sosial yang terlalu sering gitu, terlalu lama dalam sehari gitu. Kemudian berikutnya adalah distraksi. Jadi media baru juga mendistract hidup kita sebetulnya. Kita lagi asik baca buku gitu, kemudian ada satu chat masuk, lalu kita terburu-buru untuk melihatnya karena barangkali itu penting gitu, atau apa kita takut ketinggalan informasi, maka kita jadinya scroll media sosial lagi gitu loh, nggak fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, misalnya seperti itu. Nah kalau retrieve sendiri itu komunikasinya visual yang nggak lagi teks aja, tapi juga ada gambarnya, bahkan gambar bergerak. Lalu ada komunikasi tekstual dan juga ada kamera digital. Seperti itu. Saya harap teman-teman paham mengenai four lobes of media ini karena nanti akan saya jadikan bahan forum kita di pertemuan 3 ini. Nanti di akhir ada instruksinya lebih lanjut. Nah, ini juga penting teman-teman pahami bahwa ada beberapa jenis media baru. Jadi kalau kalian bilang media sosial itu media baru, bukan. Jadi media sosial itu hanyalah salah satu jenis media baru gitu ya. Nah, ini yang pertama, jenis media baru itu social network atau jejaring sosial. Ini ada interaksi antar penggunanya seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok kalau sekarang gitu kan. Kemudian ada juga yang jenisnya itu blog atau online media. Ini biasanya bobot informasinya lebih banyak gitu. Informasi ini dibagikan oleh individu atau oleh organisasi. Contohnya, kalau kalian suka menulis, kalian akan punya akun blog di WordPress, Medium, atau Blogspot. Kemudian juga kalau yang disebarkan oleh perusahaan atau organisasi media itu ada Detik.com, kemudian Kompas.com. Lalu ada juga kalau kalian mau mengakses official website brand tertentu, itu juga sama ya, blog itu basisnya. Lalu yang ketiga, jenis media baru itu adalah instant messaging yang setiap hari kita buka rasanya gitu kan. Ini untuk online chat seperti WhatsApp, Telegram, Line, BlackBerry Messenger itu kalau beberapa tahun ke belakang gitu ya. Lalu ada juga yang streaming media. Ini kontennya multimedia tanpa jeda seperti Netflix, kemudian Spotify, Joox, Catchplay. Lalu yang terakhir ada online games. Ini video games dengan pengalaman imersif ya. Jadi kita main game tuh kayak nyata gitu, kayak seolah-olah kita lagi perang beneran gitu. Ketika kita mainan PUBG gitu ya atau Mobile Legends, League of Legends dan Sims gitu. Jadi kalau kalian setelah pertemuan ini masih bilang bahwa media sosial itu adalah media baru, itu keliru karena masih banyak jenis media baru lainnya selain media sosial. Jadi yang betul adalah media sosial merupakan salah satu jenis dari media baru, begitu ya.
Semoga jelas apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk referensinya, saya ambil dari dua buku lain selain buku wajib kita, yaitu dari bukunya McLuhan, yang Laws of Media, The New Science, kemudian dari Sandstrom, di judulnya itu Laws of Media, The Four Effects, a McLuhan Contribution to Social Epistemology. Dan buku wajib kita, jangan lupa, selalu ya, Media Now, Understanding Media, Culture and Technology by Strauber et al. Terima kasih banyak. Berikutnya adalah forum yang tadi saya singgung. Jadi teman-teman harus menjelaskan hasil pengamatan pribadi kalian dalam aplikasi atau dalam penerapan Four Laws of Media, khususnya dari segi penggunaan smartphone. Tadi sebetulnya sudah saya contohkan ya terkait smartphone untuk memperdalam atau meyakinkan saya bahwa teman-teman tuh paham mengenai apa ya, penerapan four laws of media ini dalam contoh device-nya itu smartphone gitu ya, baik secara enhance, obsolescence, retrieve maupun reverse. Jadi silakan disubmit di kolabor sesuai tenggat waktu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, juga silakan bertanya di forum WhatsApp grup kita ya. Sehat selalu. Sampai ketemu, dadah.